Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kepada pembahasan materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devrina Ardelia Izati selaku moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Dan kelompok saya ada Delima Ismanata Praja, Divanata Wijaya, dan Indra. Baik, materi pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi setelah berhasil mengkudeta dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan atas dasar keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dinasti ini disebut dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh ketidakpuasan banyak kelompok terhadap pemerintah Umayyah yang dianggap korup dan tidak adil, seperti keresahan kaum Syiah yang merasa hak mereka untuk memimpin dirampas sejak zaman Muawiyah. Selain itu, kaum Mawali, yaitu kaum non-Arab seperti bangsa Persia, merasa diperlakukan tidak adil karena pajak yang tinggi dan tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam pemerintah. Kemudian, Bani Abbas membentuk gerakan rahasia yang dipimpin oleh beberapa tokoh penting seperti Abu Salamah, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Qursani. Pada awalnya, gerakan ini dilakukan secara diam-diam untuk mengumpulkan dukungan, lalu berlanjut menjadi perlawanan yang terbuka. Puncaknya, pada tahun 132 Hijriah, ketika dinasti Umayyah runtuh setelah Marwah bin Muhammad, khalifah terakhirnya terbunuh. Nah, dengan strategi yang terancang dan dukungan yang luas, dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dan mulai era baru dalam sejarah Islam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Delima. Kepada Delima, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya di sini untuk membaca presentasi bagian proses perpindahan pusat kekuasaan Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada Kufah. Kufah merupakan ibu kota pertama Daulah Abbasiyah setelah mereka berhasil menggulingkan Daulah Umayyah. Kota Kufah dipilih karena posisinya sangat strategis dan menjadi pusat pemerintahan Islam sebelumnya. Di kota ini, khalifah pertama Abbasiyah yaitu Abdul Abbas As-Saffah mendirikan istana megah yang dikenal dengan nama Istana Hasmiyah. Nama ini diambil dari Bani Hashim, klan Rasulullah, yang menjadi leluhur Abbasiyah sebagai bentuk penghormatan dan simbol kekuasaan baru. Namun, meskipun sempat dijadikan pusat pemerintahan, Kufah tidak bertahan lama sebagai ibu kota karena banyak pertimbangan seperti keamanan dan strategis politik. Lalu yang kedua ada Hirah. Hirah yaitu perpindahan dari Kufah ke Hirah terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan bersifat sementara. Hal ini disebabkan keinginan kuat dari pemerintahan Abbasiyah untuk segera mencari lokasi pusat kekuasaan yang lebih ideal. Hirah hanya dijadikan tempat transit sebelum menemukan ibu kota yang baru atau lebih cocok dan aman secara politik, ekonomi, dan militer. Oleh karena itu, Hirah tidak banyak meninggalkan jejak menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah, namun tetap dicatat dalam sejarah sebagai salah satu kota yang sempat singgah sebelumnya menetap di kota besar tersebut. Lalu yang ketiga ada Anbar. Kota ini sebelumnya dibangun oleh Raja Persia. Di kota ini saat pemerintahan Abdul Abbas mengalami banyak perubahan, kemudian diberi nama Hasmiyah II. Abdul Abbas tinggal di istana yang dibangun hingga akhir dia wafat. Lalu yang keempat ada Baghdad. Baghdad yaitu kota yang berada di pinggir sungai Efrat dan
Sungai Tigris sebelumnya merupakan kota kuno yang dibangun oleh orang Persia. Baghdad merupakan kota pusat perdagangan yang terbanyak didatangi oleh pedagang seluruh penjuru dunia termasuk India dan Cina ikut meramaikan. Arsitek yang dikenal dalam membangun kota Baghdad adalah Hajjaj bin Artah dan Amran bin Wadhah, tukang ahli dari sebagai bidang dan para tenaga kerja bahkan di luar negeri seperti Syam, Mosul, Basrah, Kufah, Wasit, dan Dailimi. Lalu di sini ada dasar pertimbangan memilih kota Baghdad sebagai ibu kota. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, adanya pemberontakan oleh Bani Rawadiyah, yaitu para pengikut setia Abu Muslim al-Khurasani. Kelompok ini menuntut balas atas kematian Abu Muslim Khurasani yang dihukum mati. Yang kedua, Baghdad merupakan kota yang berudara segar dan pemandangan yang sangat indah. Yang ketiga, tempatnya strategis sehingga mudah untuk berhubungan dengan bangsa lain. Yang keempat, banyak terdapat bahan tambang dan sumber alam lainnya untuk keperluan hidup khalifah, petinggi pemerintah, dan seluruh masyarakat. Nah, pemilihan Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah sangat tepat karena kota ini menjadi aman dari ancaman pemberontak, memiliki keindahan alam, posisi strategis untuk perdagangan dan berhubungan diplomatik, serta kaya akan sumber daya alam yang menghujung kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Hal ini membuat Baghdad berkembang menjadi pusat kekuasaan dan peradaban Islam terbesar pada masanya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Kepada Indra saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendiri dan awal kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pemberontakan terhadap dinasti Umayyah dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Abbas dan Muhammad bin Ali yang berhasil membangun jaringan oposisi yang luas. Kemenangan dalam pertempuran Karbala dan perang Azab pada tahun 794 Masehi menandai jatuhnya Damaskus ke tangan Bani Abbasiyah, dan pada tahun 750 Masehi Abu al-Abbas as-Saffah dibayat sebagai khalifah di Masjid Kufah. Selanjutnya ada periode kekuasaan. Periode pertama 750 sampai 847 Masehi. Pada masa ini kekuasaan berada di tangan khalifah secara penuh. Dinasti ini mencapai masa kejayaan dengan pengaruh Persia yang kuat dalam pemerintahan. Khalifah yang terkenal pada periode ini termasuk Abu Ja'far al-Mansur. Yang periode kedua 847 sampai 1184 Masehi. Kekuasaan politik mulai berpindah kepada golongan Turki dan Bani Buwaih. Periode ini ditandai dengan pengaruh Turki pertama dalam pemerintahan. Periode ketiga 1184 sampai 1055 Masehi. Pada masa ini kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya di Baghdad dan sekitarnya. Ini merupakan masa kelemahan bagi dinasti Abbasiyah. Periode keempat 1555 sampai 1194 Masehi dikenal dengan masa sebagai di bawah kekuasaan Bani Saljuk. Periode ini juga menyaksikan peristiwa besar seperti Perang Salib dan invasi Mongol ke Baghdad. Periode kelima 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada fase akhir ini, meskipun khalifah tidak lagi berada di bawah pengaruh dinasti lain, kekuasaannya sangat terbatas. Dinasti Abbasiyah akhirnya runtuh akibat serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Selanjutnya, pencapaian dan warisan. Dinasti Abbasiyah dikenal dengan sebagai zaman keemasan Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Mereka mendirikan Baitul Hikmah, sebuah pusat pembelajaran yang menerjemahkan sebagai naskah ilmiah dari Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Ini mendukung perkembangan filsafat, kedokteran, astronomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Meskipun mengalami kemunduran politik di akhir masa pemerintahannya, Abbasiyah tetap berpengaruh hingga saat ini. Untuk materi yang terakhir
akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi hikmah didirikannya dinasti Abbasiyah yang sudah berbentuk dalam poin, yaitu yang pertama ada kemakmuran bagi masyarakat dapat mencapai tingkat yang paling tertinggi, lalu landasan bagi perkembangan ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Lalu ada negara yang dalam keadaan makmur, kekayaannya melimpah, keamanan terjamin, meskipun ada pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Lalu didirikannya perpustakaan-perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya terdapat orang yang membaca, menulis, dan juga berdiskusi. Lalu adanya perkembangan ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Lalu berkembang juga 4 mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Lalu di samping itu juga berkembang ilmu filsafat, logika, metafisika, lalu ada astronomi, kedokteran, dan kimia. Dan poin yang terakhir yaitu lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan kemajuan yang sangat pesat. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hikmah didirikannya dinasti Abbasiyah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.